terhadap hak-hak wanita yang yatim yang kamu punya keinginan untuk menikahinya, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Ya. Ini sebagian orang membaca ayat ini separuh-separuh sehingga bisa hilang makna sesungguhnya. Ya, arahnya kemana jadi bias. Seakan-akan ada orang yang mengatakan inilah ayat anjuran tentang poligami. Padahal ya ayat ini turun sebagaimana peristiwa orang-orang Arab di masa itu, mereka rebutan untuk menjadi walinya anak-anak yatim, ya menjadi pengasuh anak yatim, bukan untuk kebaikan, tapi untuk menguasai harta si anak yatim ini. Karena anak yatim ini kadang mewarisi ya harta orang tua begitu berlimpah. Ya salah satu si yatim ini ada al-yatimah, ada anak yatim perempuan yang orang tuanya udah kagak ada, dirawat sama bapak angkatnya. Si bapak angkatnya mulai picik nih. Piciknya bagaimana? Supaya hartanya nggak kemana-mana, gue kawinin aja tuh anak. Ya, dan biasa ketika menikahi seorang wanita, walinya udah nggak ada, pelindungnya sudah tidak ada, ayahnya sudah meninggal dunia, banyak kemudian mereka mengabaikan hak-hak si anak yatim ini. Nafkahnya sembarangan, maharnya juga sembarangan. Kenapa? Karena dianggap sudah tidak ada yang membela anak ini. Bahkan hartanya dikuasai oleh orang tua angkatnya yang akhirnya menikahi anak yatim itu. Ya, karenanya turunlah ayat ini. Kalau kau khawatir takut tidak bisa berlaku adil ya terhadap hak-hak wanita yatim yang kamu ingin menikahinya, fankihu, maka nikahilah ma taba lakum, wanita-wanita yang lain yang kau senangi. Ya, 2, 3 atau 4. Nah, kalau kita mengacu kepada pendapatnya ulama, para mufassir, para fuqaha berpendapat bahwa ayat itu dipandang bukanlah dalil sebagai anjuran poligami. Ya, bagaimana mungkin poligami kan sudah ada sebelum Islam datang. Ya, apakah ayat ini adalah sesuatu perintah yang baru? Ya, padahal hari itu sudah berlaku bagaimana orang-orang Arab melakukan poligami. Istrinya 10, istrinya 15. Ya, bagaimana sesuatu yang sudah terjadi tiba-tiba Islam datang menganjurkan lagi. Seakan-akan itu perintah yang baru didengar oleh kaum muslimin. Enggak. Karena faktanya poligami itu sudah dikenal ya oleh bangsa Arab di dalam kehidupannya itu, berumah tangga. Nah, justru para ulama menyatakan apa? Dalil surat An-Nisa ayat 3 itu adalah larangan kepada seorang laki-laki agar jangan sampai dia berlaku zalim. Ya, larangan untuk dia jangan sampai tidak berlaku adil ya kepada anak-anak yatim yang wanita yang ketika dia menginginkan untuk menikahinya. Jadi dulu tuh semata-mata ingin menguasai harta si yatim ini. Bayangkan kalau si yatim ini punya harta, nikahnya sama keluarga yang lain, nikahnya sama orang lain, kan hartanya ke bawah nggak? Ke bawah, rugi bandar ya, rugi. Bagaimana supaya dapat menang banyak? Ah, gua kawinin dah. Tapi ketika dinikahinya, nafkahnya, maharnya sembarangan, nggak adil, zalim dia, gitu kan? Ya, karena merasa apa? Tidak ada yang membela anak yatim ini. Turunlah ayat ini. Jadi bukan anjuran tentang poligami, ya. Nah, nanti semenjak kita udah belajar sekarang, jangan lagi tuh teriak-teriak kesono kemari lagi. Ya, kita udah punya ilmunya sekarang. Ya. Nah, ulama sampai kepada kesepakatan bahwa Islam sejatinya tidak memerintahkan seorang suami poligami, tidak mewajibkannya, bahkan tidak menganjurkan seorang suami melakukan poligami. Udah mulai mengkeret muka nih, bapak-bapaknya udah kisut mukanya, udah mulai ya. Jadi pada hakikatnya poligami itu dalam Islam tidak dianjurkan
Ya, tidak diwajibkan, tidak diperintahkan pula, gitu ya. Karena memang udah ada kebiasaan, itu sudah ada. Bukan tiba-tiba Islam datang semata-mata datang dari Islam sendiri, enggak. Sudah dikenal orang punya bini lebih daripada satu, ya. Sehingga ulama sampaikan pada prinsipnya poligami itu tidak diperintahkan oleh Islam, tidak mewajibkannya, bahkan tidak menganjurkan seorang suami berpoligami. Ya, coba apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syarbini Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Innama lam yajib liqaulihi ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa idzal wajib la yata'allaqu bil istitabah wa liqaulihi mathna wa thulatha wa ruba'. Intinya begini, orang nikah, ya, menikah itu bukan sesuatu yang diwajibkan kudu berpoligami, maksud begitu. Walaupun dia menggunakan fi'il amr, ada dua kalimat, ada fa dengan inkihu, fankihu, maka nikahilah. Sekalipun yang digunakan di dalam Al-Quran An-Nisa ayat 3 itu seakan-akan adalah mengandung bahasa perintah, ya, kata kerja perintah, tapi maknanya itu bukan wajib, ya. Jangan muntang-muntang ada perintah di dalam Al-Quran maknanya wajib. Kalau belajar kaidah usul, tidak semua, ya, kata perintah dalam Al-Quran itu maknanya wajib. Begitupun juga di dalam sunnah Rasulullah SAW. Tidak selamanya kata larangan dalam Quran maupun sunnah nabawi maknanya nggak selalu haram, kadang makruh doang. Ya, yang tahu hukum itu siapa? Para ulama mujtahid mutlak. Kita bukan ulama, kita mah ubaru namanya. Ya, nggak bisa tuh, nggak punya perangkat untuk menarik kesimpulan hukum. Ya, tapi ulama, masya Allah, kita ikutin nih. Jadi kata Al-Imam Asy-Syarbini Asy-Syafi'i, beliau nyatakan begitu. Ya, bahwasannya nikah itu tidak wajib harus berpoligami berdasarkan ayat itu. Ya, sehingga kata beliau tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijma'nya ulama. Jadi nggak wajib, ya. Nah, kemudian para ulama di dalam Istinbatul Ahkamnya kemudian menarik sebuah kesimpulan bahwa apa? Poligami itu bukanlah sunnah, tapi poligami itu adalah salah satu rukhsah, jalan keluar atas sebuah kebutuhan. Ya, contoh kebutuhan misalnya apa? Suami, ya, lagi hot-hotnya, bagaimana melepaskan pelampiasan kebutuhan biologisnya. Ternyata bininya nggak ngasih masuk, sebulan 2 bulan puyeng kepala kita, ya, ngadepin bini model begini. Nusus nggak kira-kira? Durhaka nggak istri itu? Durhaka. Daripada bikin oleng kepala, gua kawin lagi aja dah, ya, tanpa harus menceraikan istri yang pertama, karena ada hajatun zahirah. Ya, bini diminta pelayanannya nggak dikasih-kasih mulu, ya, alasan nolaknya bukan perkara yang syar'i. Muntang-muntang dia kerja ngelembur melulu, ya, ngelayanin laki orang di kantor, laki sendiri dilupain, ya, akhirnya jadi cari gacoan baru. Nah, itu namanya kebutuhan karena ngadepin bini yang nusus itu, ya. Jadi bukan disebut dengan perkara yang sunnah, ya, bukan disebut yang sunnah, tapi termasuk, ya, pilihan gaya hidup orang saja, ya. Nah, sehingga apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syarbini, lanjutan beliau mengatakan apa? Yusannu an la yazida ala imra'atin wahidah min ghairi hajatin zahirah. Dan disunahkan untuk menikahi seorang istri saja dengan tidak menambah jumlah istri tanpa ada hajat yang zahir. Jadi ulama malah menganjurkan, menyunahkan yang namanya orang udah berbini satu sekarang, ya, antum punya bini di rumah ada tuh, itu sudah dianggap telah memenuhi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan pernikahannya itu an-nikahu sunnati, ya. Jadi pernikahan itu adalah sunnahku, kata Nabi. Nikahnya, ya, punya bini satu sampai sekarang masih awet, nggak habis-habis di rumah,
Ya, itu kan bagian daripada seorang telah memenuhi kesunahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kata Imam Asy-Syarbini, yusannu an la yazida ala imra'atin wahidah min ghairi hajatin zahirah. Ya, disunahkan bagi seorang suami untuk menikahi seorang istri saja dengan tidak menambah jumlah istri tanpa ada hajat yang zahir. Jadi ulama sampaikan itu hanya kebutuhan saja, rukhsah, jalan keluar, kira-kira begitu. Nah, kemudian kata Imam Ad-Damiri Asy-Syafi'i, yustahabu an la yazida ala imra'atin wahidah, dianjurkan bagi suami agar menikahi seorang istri saja, illa an yuhtaja ila aktsari minha, kecuali jika ada kebutuhan untuk menikahi lebih daripada satu. Ada kebutuhan nih, fayustahabu ma yuhtaju ilaih, yang anjurannya ini saja. Ya, kenapa kalau ada anjuran itu kan karena ada kebutuhan. Ya, kenapa kau ulama sampai menyunahkan hanya satu istri saja? Liyatahassanu bih, agar seorang laki-laki, seorang suami bisa menjaga keselamatan dirinya dari perkara-perkara yang mengarah kepada bentuk keharaman. Ya, anda nggak nyangsikan antum bisa punya bini 4. Kenapa? Masih jadi bos, gajinya gede, tapi antum kerja di perusahaan orang, emang nggak ada pensiunnya, tenaga nggak ada letoy-letoynya, ya nggak, kemampuan nggak ada turun-turunnya tuh, kekuatan, ya nggak. Nah, ketika mungkin nanti nggak jadi bos lagi, udah pensiun, gaji nggak cuma 75%, 50%, itu pun gaji pokok doang. Ya, bininya 4, kayak apa rasanya? Ya, dia bisa melakukan bentuk tidak adil kepada istri-istrinya. Ya, ini dijaga. Ya, kehormatan seorang suami, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia melakukan hal yang haram. Contoh misalnya paling gampang, kalau memang ini kebaikan, ya, kira-kira nikah yang kedua, ketiga, keempat ngomong nggak pembini tua? Berani nggak antum? Nggak ngomong. Kenapa nggak ngomong? Takut. Ya, kalau memang itu antum merasa, wah ini ada manfaatnya, ada maslahatnya, tapi kebanyakan diantara kita nikah yang kedua kalinya, bini masih ada, nggak berani kita ngomong kagak berani. Ya, kemudian nikahnya nikah sirri, ya, nikahin wanita platnya plat bodong, BPKB kagak ada, SNK kagak ada, tapi tiap hari tumpak baik itu motor. Ya, bebini nikah sirri kagak ada suratnya, halal nggak? Halal, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah apa? Nanti kalau suatu ketika kita mangkir daripada bentuk nafkah suami kepada istrinya, cuma berani menikahi tak mau menafkahi, bini sama anak kita mau nuntut kemana bang? Pengadilan. Mana buktinya? Ya, kalau terjadi pernikahan itu sama laki-laki yang dituntut, nggak dilayani oleh negara, nggak ada fasilitasnya. Kenapa? Karena kita tidak tercatat. Antum mikir coba, mikir kita. Ya, dan hubungan orang menikah itu bukan cuma urusan satu jengkal di bawah pusar doang, tapi urusan bagaimana tanggung jawab kita secara akhirat nanti, ukhrawi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengedukasi istri, mengedukasi anak supaya kenal agama, kenal Allah, jadi manusia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nih suami. Ya, makanya disebutkan apa? Liyatahassanu bih, untuk dia bisa selamat. Ya enggak? Jangan sampai dia kemudian terjerembab pada hal-hal yang mengarah kepada bentuk keharaman. Ya. Nah, kemudian Syekh Al-Mardawi mazhabnya Hambali. Wa yustahabbu aidan, dan dianjurkan juga an la yazida ala wahidah, agar dia tidak menambah lebih daripada satu istri saja. In hasala biha al-i'faf, itu agar supaya si suami jadi terhormat dan mulia. Ada seorang, ya, yang dikenal sebagai ahlul masjid, ahlul ibadah, pergaulan di masyarakat mah cakep aja, udah endah aja kalau gaul sama dia. Tapi ketika meninggal dunia, yang terjadi apa? Fitnah, hancur kemuliaan seorang suami, hancur kehormatan suami.
Ada bukti dari mulut seseorang yang bisa saya percaya kalau dia ngomong, Ustadz ada tahlilan, suami meninggal dunia, ya orang-orang pada ngumpul, nggak bisa masuk, nggak boleh masuk. Kenapa? Itu rumah masih dikunci pintunya, di dalam kedengeran rame. Ada apaan emang? Bini tua bini muda berantem jambak-jambakan, ribut masalah apa? Harta warisan yang belum clear itu ya. 50 orang kira-kira udah ngumpul di depan rumah, gak bisa masuk gara-gara ada perang dunia keempat itu ya, dalam rumah itu. Nah, ini kan akhirnya apa? Jadi fitnah. Padahal si suami bisa jadi secara pergaulan dia baik ya, secara ibadah dia masya Allah, tapi meninggalkan keluarga model begitu, fitnah di sisi kematian dia ya. Dan ini disebutkan alas sahih minal madhab, ini adalah pendapat yang paling sahih diantara pendapat ulama al-Hanabilah. Ini kata mazhab Hambali ya. Nah kemudian kata Syekh Khatib As-Salamiyah, jumhurul ashab, mayoritas ulama dalam mazhab Hambali, istahabbu an la yazida ala wahidah, ya lebih menganjurkan agar suami memiliki istri enggak lebih daripada satu orang saja. Ini ulama nih yang ngomong nih ya. Dan tidak ada satupun ulama dalam kaulnya yang anti poligami, kagak ada. Nggak pernah ada ulama bilang poligami haram, nggak ada. Yang anti poligami kagak ada. Tapi ulama dengan kehati-hatiannya sayang sama kita ya, sanggup enggak gitu kan untuk bisa ya melakukan poligami. Yang khawatir kalau kita lakuin ya, yang namanya manusia itu ada lemahnya, kekuatan ada ya berkurangnya, kemampuan juga begitu. Kita khawatir aja ya, apalagi nggak cuma urusan bini, ntar punya anak dari 4 bini, gimana itu urusan anak-anak. Nah, ini barangkali perlu dipikirin juga, sehingga ulama menyatakan itu istahabbu an la yazida ala wahidah, ya lebih dianjurkan agar suami memiliki istri tidak lebih daripada satu orang saja ya. Kemudian Syekh Al-Buhuti beliau mengatakan apa? Wa yusannu nikahun wahidah, dan disunahkan menikahi seorang istri saja, lianna az-ziyada 'alaiha ta'ridun lil muharram, karena menambah jumlah istri cenderung membawanya kepada arah yang haram. Nikahnya bukan haram enggak, tapi dampak daripada yang dilakukan oleh seorang suami yang kurang apik melakukan praktik poligami ini ya. Hati-hati tuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menjima istrinya dalam semalam, Pak. Dalam semalam. Ada yang mengatakan istrinya pada waktu itu sudah 9, ada yang mengatakan sudah 11 orang istrinya. Ya dalam semalam Rasulullah SAW beliau menjima istrinya itu. Ya seorang bertanya kepada si perawi hadis ini, memang Rasulullah mampu? Kata si penanya ini. Apa jawaban perawi hadis ini? Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kekuatan pada diri Rasulullah itu senilai dengan 30 orang laki-laki dewasa. Ya, tapi hari itu bukan tujuan Rasulullah menikahi para wanita, bukan tujuan, sedang memberikan pelajaran. Karena di antara istri-istri beliau banyak yang cemburuan. Kalau sudah cemburuan, ya nanti ya prasangkanya macam-macam begitu. Nah sehingga Rasulullah memberikan pelajaran. Kalau yang kau kejar dunia cuma segitu doang, tapi kalau kau mau kehidupan kenikmatan akhirat, ikutilah Allah dan Rasulnya. Semenjak itu para istri beliau nggak cemburuan lagi. Nah sekarang kita bukan Nabi, bukan Rasul, punya kekuatan kayak begitu ya. Kita berumur sekian aja udah keok gitu ya, kekuatan kagak ada. Bini-bini muda yang kita nikahin, wah lagi luar biasanya itu. Kita tidak mampu, jadi mudarat buat si wanita ini ya, iya enggak? Nah, ini ya ta'ridun lil muharram, khawatir
seorang itu terjerembab kepada arah yang haram. Ya. Kemudian kata Syekh Al-Hijawi, wa yustahabbu an la yazida ala wahidah in hasala biha al-i'faf lima fihi min at-ta'arud lil muharram. Dan dianjurkan agar si suami tak beristri lebih daripada satu, kalau yang dengan satu istri itu dia sudah mampu menjaga kehormatannya. Ya, terjaga kehormatan suami, satu aja cukup bisa terjaga kehormatan suami. Maka kalau dia tidak berpoligami, ya itu dilakukan agar ia lebih selamat daripada sesuatu yang haram. Ya, ini kaidahnya kaidah sadud dzara'iyah, tindakan pencegahan agar kemudaratan, kemafsadatan gak masuk ke dalam rumah tangga seseorang itu. Ya. Nah, kemudian qaulnya Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Bayan, wa uhibbu lahu an yaqtasira ala wahidah wa in abiha lahu aktsar. Dan aku kalau lihat orang, lebih aku sukai melihat seseorang yang mencukupkan diri dengan menikahi seorang wanita saja, walaupun dia kalau mau poligami hukumnya mubah, boleh mubah ya, nikah lagi berpoligami, bini masih ada, jangan nunggu meninggalnya, boleh. Tapi kalau ada orang yang mencukupkan diri dengan satu bini aja, ya kata Al-Imam Asy-Syafi'i, aku lebih senang melihat ya seorang suami punya bini atu, ya walaupun dia mau poligami mah boleh dalam Islam, gitu kira-kira. Ya. Kemudian yang disebut ya, yang disampaikan oleh Syekh Khudari, ya, beliau mengatakan apa? Walaysa ta'addudaz zawjat min asy-sya'iril asasiyah allati la budda minha fi nadhari syari'il islami bal huwa minal mubahat. Poligami, kata Syekh Khudari, bukan bagian daripada syiar yang prinsip yang harus dipraktikkan dalam pandangan Allah dan Rasulnya, ya sebagai pembuat syariat. Walaupun ada dalam Quran itu kata yang dipakai, yang digunakan adalah kata kerja perintah, fi'il amr, tapi bukan sesuatu yang prinsip. Ya, karena kebalikannya, bal huwa minal mubahat. Ya, justru poligami itu adalah perkara-perkara yang sifatnya mubah aja, boleh, nggak ada masalah, gitu kan? Ya, allati yarji'u amruha ilal mukallaf. Itu kembali kepada kondisi setiap kita, Pak. Insya'a fa'ala wa insya'a taroka. Kalau ada orang mau poligami ya monggo, kalau ada orang mengabaikan nggak poligami ya sudah, nggak apa-apa. Ya selama dia tidak melampaui batas-batas aturan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Poligami itu hukumnya apa? Mubah. Bisa jadi haram nggak? Apa yang menyebabkan dia haram? Oh, dia berantem. Kalau dia menikahi, memadu dua adik kakak perempuan dalam satu ikatan pernikahan, ya kakaknya disikat, adiknya juga doyan juga, ya dinikahin dua-duanya, hukumnya haram. Walaupun poligaminya mubah, berubah jadi haram karena ada illah, ada sebab yang mengharamkannya. Ya. Nah, kemudian kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, inna nizama wahdatiz zaujah huwal afdal, huwal ghalib, huwal aslu syar'an. Secara syar'i, monogami satu bini itu adalah sistem perkawinan paling utama yang lazim, termasuk juga asal pokok dalam syarak. Kata beliau nih, ya, wa amma ta'aduduz zaujat fahuwa amrun nadirun istithnai wa khilaful asal. Sementara poligami itu adalah sistem yang enggak lazim, ya, dan ini punya sifat pengecualian. Enggak bisa tuh bersandar pada poligami ini menjadi tempat perlindungan kecuali dia hanya indal hajatil muliha, kecuali pada kebutuhan yang mendesak saja, ya kata beliau nih. Sehingga syariat Islam tidak mewajibkan, bahkan tidak menganjurkan siapapun untuk melakukan poligami, tapi boleh, gitu ya, bukan anjuran berarti kan, ya bukan disebut digadang-gadang disebut dengan sunnah muakkadah, tidak, ya. Nah, kalaupun itu termasuk minal mubahat, perkara yang boleh, ada sebab-sebab umum dan sebab yang khusus yang membolehkannya, ya. Ini sebagaimana Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan itu. Termasuk juga apa yang disebut dengan dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, wa dhahaba ba'dhu ahli al-ilm ila annahu yusannu an yaqtasira ala wahidah
sebagian ulama berpendapat bahwa yang disunnahkan adalah menikahi seorang istri saja. Ya, wa 'allala dzalik bi annahu aslama lidzimmati minal jaur, supaya si suami ini ya itu lebih selamat menanggung beban. Antum kan sudah pernah belajar nafkah seorang suami, sandang, pangan, papan, pulsa, kuota. Ya, tambah satu lagi khidmah. Khidmahnya apa? Pelayanan pekerjaan rumah tangga, cuci piring, cuci baju, setrika baju, ngepel rumah, belanja ke pasar, masak. Bukan tugas bini kita, tapi tugasnya suami. Antum bisa bayangkan bininya 4, Senin cuci baju di bini pertama, ke pasar dulu, masak, udah rapi, kasih bini. Nah, ke kantornya jam berapa? Nih orang bilang masalah disiplin, datang ke kantor telat mulu. Ya nanya temennya, ngapa sih? Wah, bini kita 4 bang. Ya, kita nggak piara pembantu. Ya, kita ngerjain sendiri, pantesan kita telat mulu. Taklim aja, boro-boro udah ngikut. Ya, taklim dikit udah ditelepon dulu sama orang rumah. Ya, suruh ngerjain tugas-tugas rumah tangga. Ini kan beban yang luar biasa. Ya, dulu punya gaji gede, 4 istri, anak tidak menyaksikan antum sanggup, antum mampu. Tapi yang jadi masalah kan nanti kita akan ngalamin itu sunatullah ya. Yang kuat jadi lemah, ya enggak? Yang ada jadi berkurang ya. Nah, ini kita khawatir beban ini terlalu berat. Nah, sehingga kata ulama tuh begitu ya. Dan ini kata Syekh Al-Utsaimin, kalau ada orang punya 2 istri atau lebih, bisa jadi ya tidak mampu untuk berlaku adil ya. Dan bahkan rata-rata faktanya kalau ada orang berbini lebih daripada 1, itu bisa keluarga tercerai-berai ya. Coba aja dari nikah pertama aja kagak ngomong ya, pas ketahuan kita udah mati. Bini tua kaget kedatangan perempuan bawa anak dekil-dekil ya. Ini rumah si fulan. Iya. Ibu siapa? Saya bininya lah. Saya bininya juga. Ya, lihat anak dekil-dekil. Kalau bini yang tua mau nerima, kalau kagak, kadang bini-bini mau nerima anaknya, mau nerima apa enggak? Apalagi mikirin bandek warisan babenya. Bagi sama dia. Tuh nikah siri bisa dibatalin di pengadilan. Akhirnya rame menggugat di pengadilan. Ini masalah. Ya. Nah, sehingga ulama dengan kasih sayangnya, ya di dalam banyak kaulnya, dalam akwalnya, ya dalam perkataan-perkataan ulama, ya lebih menyunahkan untuk kita bermonogami ketimbang berpoligami ya. Nah, apa sih alasannya, apa sih hujahnya ulama nyatakan itu? Pertama adalah awal ayat 3 surat An-Nisa. Itu ternyata ibrohnya, konteksnya itu bukan anjuran poligami ya, tapi tentang larangan seorang laki-laki yang menikahi wanita-wanita yatim agar jangan berlaku zalim atas mahar dan nafkahnya, bukan anjuran poligami. Yang kedua, justru ada anjuran monogami di akhir ayat surat An-Nisa ayat 3. Coba lihat, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Ini ada anjuran monogaminya ya. Kalau kita khawatir nggak bisa berlaku adil, alasannya kenapa kok kita nggak bisa berlaku adil? Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu tentang bagaimana kekurangan-kekurangan makhluknya, termasuk rasa keadilan di dalam dada kita. Sehingga ada peringatan di surat An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat menginginkan ya, ingin berbuat demikian kepada istri-istrimu. Ya, Allah sudah jamin bahwa setiap kita itu yang nggak bisa berlaku adil. Sehingga ya Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan apa coba? Seorang suami tak akan mampu bersikap adil pada semua istrinya. Khususnya apa? Soal perasaan cinta dan dalam hal hubungan seksual atas istri-istrinya. Ya, Rasulullah Allah berikan mukjizat ya, 30 orang laki-laki dewasa tenaganya semisal dengan itu. Nah, kita siapa?
ya akan terjadi ketimpangan di situ. Ya, dan karenanya pasti hatinya lebih condong ya pada sebagian istri daripada sebagian istri yang lain. Bini tua, bini muda, yang sering dielus-elus mah bini muda melulu ya. Seibarat motor baru, motor lama, motor baru mah di setim melulu biar kinclong terus. Ya motor tua jangankan di steam, dipanasin aja kagak. Ya sampai pada magel seher-sehernya itu. Ya sampai pada peret baut-bautnya. Kalau motor yang baru ya pakai obeng, diputer dikit lepas bautnya. Ya enggak? Yang motor tua repot sudah. Ya jarang dipanasin. Ya enggak? Nah ini khawatir. Akhirnya apa? Ada imbas suami jadi kagak adil dalam masalah nafkah kepada istri-istrinya. Nah karena kekhawatiran inilah para ulama, nah, kata At-Tabari ya, lebih menganjurkan suami agar menikahi satu istri saja, agar dia tidak terjerumus pada larangan-larangan akibat dampaknya itu. Ya, ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, ancaman pincang di hari akhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imra'atan, siapa saja yang punya dua istri, famala ila ihdahuma, dia cenderung pada satu istri saja, yang lain dicuekin baik, jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'ilun, nanti menghadap Allah pada hari kiamat ya, dia miring badan sebelahnya, kagak senter dia. Kenapa? Karena nggak adil ya kan, kagak enak gitu kelihatan ya, lagi di padang mahsyar kumpul ya, orang akan dibuka aib-aibnya selama di dunia. Salah satu aib yang dibuka di padang mahsyar nanti, demi Allah, berdasarkan hadis ini kita akan melihat orang yang miring jalannya ya. Akhirnya kita ingat, wah waktu taklim subuh kasupsi kemarin tuh, ini rupanya yang kagak adil sama bini. Wah luar biasa ya. Nah 4 alasan ini menjadi hujah ulama sayang sama kita ya, lebih menganjurkan untuk suami hanya bermonogami saja ketimbang berpoligami ya. Nah kemudian mayoritas ulama min madzahibil arba'ah berpendapat asal hukumnya menikah adalah monogami. Secara asal syar'inya orang menikah punya satu bini saja itu sudah cukup dianggap mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Adapun poligami yang hukumnya mubah bisa saja berubah jadi makruh, jadi wajib, bahkan haram. Kira-kira bisa nggak poligami hukumnya jadi wajib? Kapan kira-kira? Ketika ada kebutuhan mendesak ya, satu negara kaum laki-lakinya barang langka, banyak yang meninggal karena perang, banyak eksodus meninggalkan negara, nggak balik-balik cari nafkah. Neng abang cari nafkah dulu ya, ntar kalau ada hasil kita pulang lagi dah. Nggak pulang-pulang, sehingga jumlah wanita banyak. Mengerikan kalau jumlah wanita banyak, lakinya dikit ya. Nanti yang melanjutkan generasi bangsa ini siapa? Akhirnya negara mewajibkan setiap laki-laki harus punya bini lebih daripada satu, maksimal 4 orang. Bahkan negara itu memberikan ongkos biaya nikah. Nggak punya rumah dikasih rumah, nggak ada kerjaan dikasih usaha. Masya Allah, itu cuma ada di negeri di luar negeri keranggan. Kalau negara keranggan maka nggak ada begitu ya. Kalau ada negara keranggan begitu semua. Nah, itu contoh tuh ya, kebutuhan yang mendesak bisa jadi wajib karena menghindarkan mafsadat. Jelas ya. Nah sekarang pertanyaan nih, boleh nggak kalau ada wanita anak kita mau dinikahin sama laki-laki, antum mengajukan syarat atau anak antum mengajukan syarat? Bang, kalau abang cinta sama saya, beneran bang cinta sama saya, nikahin saya, tapi abang janji jangan memadu saya, jangan poligami saya. Apakah janji tidak menikah lagi itu merupakan janji yang harus ditepati oleh seorang laki-laki atau bukan? Kira-kira janji yang model begitu wajib ditepatin enggak tuh? Hah? Kenapa enggak? Kenapa enggak tuh? Ayo. Janjinya palsu. Janjinya palsu. Ya, janjinya palsu. Bukan itu. Kalau ada orang janji kagak nikah lagi,
Padahal kan Islam membolehkan berpoligami. Tiba-tiba dia iyain, iya danang, abang janji neng, jangan cuma sama saya doang bang, janji pranikah, ya janjinya sebelum kita nikah di hadapan orang tua saya, mau nggak abang? Katanya. Kalau abang nggak berani janji gitu, jangan nikah sama saya. Tapi kalau abang mau janji nikah sama saya, janji jangan poligami saya siap dinikahin sama abang. Kira-kira syarat begitu boleh nggak? Ayo bang, boleh nggak bang? Boleh nggak? Apakah dia termasuk mengharamkan apa yang Allah halalkan? Termasuk nggak? Hah? Termasuk nggak di mengharamkan apa yang Allah halalkan dengan janji itu? Termasuk nggak? Kalau termasuk kan nggak boleh kan? Ah, ternyata pasalnya bukan itu. Itu pilihan saja. Suami, kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau janji dia tidak poligami lagi di hadapan istrinya, wajib ditaati janjinya. Apakah dia termasuk mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tidak. Dia hanya melakukan pembatasan saja. Sama kayak antum, ada yang doyan ikan, nggak doyan ayam. Ditanya, Ji, ini nasi goreng ayam, Ji. Wah, kita nggak doyan ayam. Ngapa emang? Kita kalau makan ayam gatal-gatal katanya. Nah, dia kan membatasi diri, bukan mengharamkan ayam. Sama poligami pun begitu. Suami tidak berpoligami bukan mengharamkan poligami, dia membatasi dirinya. Ya, nah bagaimana kalau suami mau nikah lagi? Nunggu bininya mati dulu, yang satu ini. Karena kalau sudah meninggal atau diceraikan, putus sudah janjinya, dia bisa nikah lagi. Nah, saya keingetan ada cerita. Seorang suami lagi ngobrol sama bininya. Bininya nanya, abang cinta nggak sama saya? Kata si suami, ya cinta lah neng, abang udah berapa tahun rumah tangga sama neng. Kalau abang cinta sama saya bang, saya mau tanya nih bang, kata si istri nih, kalau saya meninggal duluan, kira-kira abang nikah lagi kapan? Jadi ditanya sama bini, kalau gue mati duluan bang, abang mau kawin lagi kapan? Kata si suaminya dengan pedenya bilang apa? Ntar dah neng, nunggu kuburan neng kering katanya. Beneran meninggal berapa tahun kemudian. Ya, inget tuh janji si suami, kalau nikah lagi ntar nunggu kuburan neng kering. Dia ziarah ke makam istrinya, dilihat kuburannya masih basah. Ya, hari berikutnya dia ziarah, dilihat masih basah juga. Sampai 6 bulan pasca kematian istri, dia ziarah kuburan istri, ternyata itu nggak kering-kering pak. Sampai setahun dia ziarah kubur, ya beberapa waktu dia lihat kuburan bininya nggak kering-kering. Dia bingung, gua kapan kawinnya katanya. Ya, akhirnya satu ketika si suami ini ziarah kubur bininya, ketemu abang iparnya, kakak kandung daripada istrinya. Ditanya, maza taf'al huna, ente ngapain di sini? Ya, kata si saudara ipar apa? Bang, saya di sini bang, lagi menjalankan wasiat. Wasiatnya apa? Bini ente waktu masih hidup pernah berwasiat sama saya. Wasiatnya apa? Bang, kalau saya meninggal, tolong kuburan saya disiram ya 2 hari sekali katanya. Ya, jadi yang doyanin nyiram siapa? Abang kandungnya. Ya pantasan suaminya ziarah kubur nggak pernah kering-kering, disiramin lo sama abang iparnya. Ya, jadi ternyata banyak istri yang nggak rela juga tuh habis mati suaminya kawin lagi. Ya, kenapa sampai begitu? Istri solehah, suaminya soleh, ketika meninggal salah satunya, dia nggak nikah lagi, di surga ketemu pak. Allah pertemukan tuh. Dan kecantikan istri kita yang solehah itu, kecantikannya melebihi kecantikan 40 bidadari itu. Lebih cantik. Ya, suami juga begitu. Tapi kalau suami selepas istrinya meninggal, dia nikah lagi, tergantung yang paling soleh yang mana, yang solehah itu. Kalau dua-duanya solehah, dia bisa milih yang mana bininya bakal nemenin dia di surga. Ya, dan kecantikannya lebih daripada bidadari surga. Bayangin tuh. Ketika ada ustadz yang nerangin begini, ada bini yang teriak, emak-emak, ustadz, emang bener di surga kita kumpul sama suami? Bener bu, saya ogah ketemu suami di surga. Kenapa di dunia aja udah ampok katanya? Ya jangan begitu bu, ya itu mah nikmat dari Allah gitu kan. Ampok di dunia, ntar di sana paling ganteng di surga.
Ya enggak. Nah, ini karena dasar itulah kemudian ya mungkin ya istri tadi itu ceritanya sampai mau mati aja istri ngomong gitu, ntar kalau gue mati duluan abang kapan lagi nih nikah ya. Pengen juga ketemu si suaminya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Padahal. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas materinya. Semoga jamaah bisa memahami poligami itu sunnah atau pilihan. Baik, kita buka pertanyaan untuk 2 dan 3 pertanyaan. Siapa dulu? Pak Zikri, silakan. Pak Ustadz, saya mau tanya, Rasulullah kan istrinya tuh banyak. Apakah betul dari istri-istri itu adalah korban perang? Terus cara memilih, Rasulullah memilih janda-janda korban perang itu gimana? Itu aja. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika menikahi wanita-wanita itu kadang termasuk bagian daripada wahyu dari Allah, Pak. Banyak peristiwa-peristiwa ya. Ada wanita yang menyerahkan diri, Pak. Kalau cerita sekarang ada wanita datang ke tempat Pak Haji bilang, Bang Haji nikahin saya dong. Itu di masa Rasulullah banyak wanita yang menyerahkan diri begitu. Ya Rasulullah, saya udah nggak punya laki lagi. Sudah wafat. Berperang bersamamu ya Rasulullah. Tolong nikahi saya. Itu sampai ada menyerahkan diri. Ada seorang wanita yang menyerahkan diri, minta dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa diantaranya? Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai itu, ya, itu konon menikahnya nggak ada walinya, walinya Allah. Karena kalau ada orang nikah, ya kayak kita di luar Rasulullah, itu kan harus ada walinya. Tapi khusus buat Nabi nggak pakai wali sah hukumnya. Dan ketika datang seorang wanita menyerahkan diri di hadapan Nabi, Allah turunkan wahyu, kasih pilihan. Ya Rasulullah, kalau kau mau ya nikahin, kalau enggak ya udah kan gitu. Jadi banyak peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan Rasulullah, termasuk menikahi ya wanita-wanita, itu ada peristiwa-peristiwa sebagai proses pentasyri'an gitu, Pak. Proses pensyariatan terhadap sesuatu. Contoh, Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid. Saking cintanya kepada Zaid, Rasulullah pada waktu itu belum diangkat jadi nabi dan rasul ya. Ngangkat anak namanya Zaid, dinamain Zaid bin Muhammad. Padahal Zaid itu bukan anaknya beliau, anaknya Harith. Ya. Nah, ketika Zaid menikah dengan wanita turunan bangsawan yang namanya Zainab al-Jahash, ternyata di pertengahan rumah tangganya nggak sukses. Bercerailah tuh. Ya, Zaid dengan Zainab al-Jahash. Pada saat bercerai, justru Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menikahi mantan istri daripada anak angkatnya. Orang-orang kan rame, masa mantan mertua, mantan mantu nikahin mantunya. Ya karena orang-orang taunya apa? Zaid itu anaknya Rasulullah. Turun ayat karenanya agar Rasulullah memanggil nama anak-anak yatim itu dengan tetap menyebut nasab bapak-bapak mereka. Makanya hukum mengadopsi anak hukumnya haram pada saat menisbahkan nama bin atau binti kepada ya si bapak yang bukan bapak benernya, itu yang nggak boleh. Ya, jadi peristiwa Rasulullah menikahi Zainab al-Jahash itu adalah proses pensyariatan bahwa ternyata hubungan orang tua angkat dengan anak angkatnya bukan mahram. Sehingga istrinya Zaid itu bukan mantunya Rasulullah, karena Zaid bukan anak